Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini Gadget akan melakukan sebuah unboxing dan review sebuah Bluetooth headphone dari JT08 yang tipenya adalah Open Ear Bone Conduction Headphone. Jadi ini memang cukup panjang tipe jenis ini. Cuma ini memang adalah Bluetooth headphone yang pertama kali review gadget ulas di channel ini yang modelnya seperti ini guys. Jadi ini modelnya sangat unik karena dia itu tidak masuk ke dalam telinga. Jadi dia posisinya di luar, tapi tentunya pasti akan timbul banyak pertanyaan. Oleh karena itu, kita akan lakukan unboxingnya dan tentunya nanti saya akan lakukan reviewnya juga di video yang sama. Jadi, kita akan coba. Jadi, setelah unboxing, saya akan coba terlebih dahulu. Saya akan gunakan sehari-hari terlebih dahulu. Baru kita akan lakukan kesimpulannya seperti apa. Apakah memang Bluetooth headphone ini menarik atau tidak. Dan nanti jangan kaget juga kalau misalnya baju saya bisa mungkin aja beda dari opening sama closing karena saya lakukan di 2 hari terpisah. Karena yang satu saya harus lakukan unboxing dan satunya saya harus lakukan reviewnya dan membuat closing statement untuk produk ini, apakah memang produk ini worth it atau tidak. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk produk ini, silakan juga cek link di deskripsi video. Dan tentunya ini produk yang kalau menurut video sih sangat menarik ya. Nanti kita akan bahas sambil unboxing ya guys. Jadi langsung saja kita lakukan unboxingnya guys. So guys, ini dia adalah JT08 Open Ear Bones Conduction Headphone. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya Open Ear Wireless Sport Headphone. Jadi dia punya kelebihan apa saja? Di sini sudah disebutkan sebenarnya di awal di kotaknya sendiri. Ini dia support AI voice control. Jadi dia bisa untuk mikrofon juga, mikrofonnya pasti bagus nih guys. Terus tapi apakah memang sebagus itu nanti kita akan coba juga ya guys. Terus di sini dia bisa 360 jam standby time. Terus kemudian dia punya ngomongnya di sini adalah 6D panoramic sound. Terus dia dilengkapi juga dengan sertifikasi IPX4 sweat proof. Jadi dia kalau misalnya kalian keringatan, dia nggak apa-apa, nggak ada masalah karena memang sudah disertifikasi IPX4. Dan ini juga memang ditujukan untuk olahraga guys. Terus di sebelah sininya ada tulisannya nih, dia dual listening, terus baterai life-nya 6 jam, terus Bluetooth connection biasa. Terus di belakangnya kita bisa lihat juga nih, dia menggunakan Bluetooth versinya itu QCC 3003 5.0 ADR, impedance-nya 22 ohm, kemudian sensitivity-nya 84 plus minus 3 dB, frekuensinya juga oke. Terus di sini ada mikrofon, yang ini menarik adalah mikrofonnya anti interference mikrofon minus 38 dB. Terus ada baterai kapasitinya 230 mAh. Di sini dia untuk waktu pengecasannya 1,5 jam. Terus di sini dia juga dibilangnya menggunakan chargernya pakai micro USB, terus ultra wide. Ini juga ditujukan untuk misalnya kita buat running, sepeda, terus buat naik gunung, terus kemudian buat menyetir juga. Dan kita sambil unboxing kayak seperti apa. Saya juga penasaran karena saya belum pernah untuk menggunakan headphone yang jenisnya seperti ini guys. Jadi kita sambil lakukan unboxing. Ini apa ya kelengkapannya? Oh, bagian bawahnya juga harus ini dibuka segelnya guys. Jadi atas bawah ada segelnya. Ini kesannya premium sih guys. Memang sih harganya juga cukup lumayan sih. Dan kita akan lihat apakah memang se-worth itu. Dan wow. Di sini karena kami peduli masa pandemi seperti ini bla 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 bla, ini adalah ucapannya. Jadi kita harus peduli dengan kesehatan. Jadi ini memang ditujukan untuk kesehatan. Jadi bukan untuk kesehatan, untuk berolahraga supaya menjaga kesehatannya kita sendiri. Dan kita akan coba. Kita akan buka terlebih dahulu. Wow. Terus di sini ada apa ya ini? Oh, stikernya. Sorry ya guys. Stikernya jatuh. Jadi kita dapat stikernya dari JT. Stiker. Terus di sini ucapannya bla bla bla. Biasanya kita nggak akan baca. Terus ini adalah handphonenya. Terus di sini ini kita dapat kabel micro USB. Jadi ini micro USB guys. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ini kabel micro USB-nya. Terus di bagian sini ada user manualnya, ada kartu garansinya. Dan jangan khawatir, ini karena ini produk Indonesia pasti terjamin guys untuk garansinya. Dan di sini kita bisa lihat sendiri
ada fungsinya, ada fungsi tab-nya juga dan lain-lain. Di sini ada fungsi kontrolnya, cara connecting-nya seperti apa. Nah, kita akan coba untuk connecting dulu ya guys. Saya akan ambil HP saya terlebih dahulu. Oke guys, kita sebelum kita nyalakan, di sini ada tulisannya. Kita lihat dulu terlebih dahulu fisiknya seperti apa. Jadi ini fisiknya ininya fleksibel sih guys. Ininya materialnya oke sih. Ini ada magnetnya nggak ya? Oh nggak, dia nggak ada magnetnya sih. Cuma kalau lihat dari build quality-nya sih oke. Di sini ada tulisannya JT, di sebelah satunya ada simbol touch-nya. Jadi di sini di bagian sininya ada buat charging-nya, di sini ada volumenya plus minusnya. Terus apa lagi ya? Powernya di sebelah mana ya guys? Sebentar. Saya sambil lihat terlebih dahulu. Ternyata kita masih butuh baca buku manualnya karena memang saya juga baru tahu. Saya baru lihat di sini dia kasih power on-nya di sini nih, ini button. Oh oke. Di sebelah sini itu ada ini yang simbol plusnya ini. Itu kalian tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan nyala. Kita akan pairing, jadi kita akan aktifkan Bluetooth-nya. Kita akan connectin terlebih dahulu. Kita akan cari terlebih dahulu ya guys, sebentar. Si nunggu nih. Ada JT08. Kita connectin ya guys. JT08. Oke, sudah connect. Dan seperti itu guys. Sebentar. Ini oke, itu sudah connect guys. Jadi tadi saya coba ambil dengerin aja. Ini sudah connect dan ini nggak bisa dipanjang pendekin ya guys. Jadi kalau misalnya kepala kalian besar, dia akan lebih stretch di sininya. Dan ini saya nanti akan cerita juga sih selama penggunaan. Saya akan coba terlebih dahulu. Nanti saya akan cerita ketika saya sudah selesai menggunakan gimana dan apakah suaranya bagus, ataupun misalnya juga di sini mikrofonnya juga bagus nggak sih kalau bisa kita butuh terima telepon atau dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan kembali lagi setelah saya akan gunakan terlebih dahulu selama beberapa hari, baru kita akan simpulkan apakah headphone ini itu worth it atau tidak sih dengan harganya yang cukup oke, maksudnya di harga 700 ribuan. Dan kita akan lihat ya guys, jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. So oke guys, sesuai janji saya akan menggunakan headphone dari JT ini selama beberapa hari dan saya sudah menggunakannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat juga di opening, baju saya berbeda. Kenapa? Karena saya mencoba menggunakan headphone ini karena ini adalah headphone yang menurut saya sangat berbeda dari headphone ataupun headset TWS ataupun headset Bluetooth lainnya yang review selama ini pernah coba. Dimana dia ini adalah tipe open ear bone conduction. Jadi kenapa disebut open ear bone conduction? Saya akan memberikan gambaran buat kalian sedikit untuk kalian yang memang tidak mengetahui apa sih yang dimaksud open ear bone conduction. Jadi ketika kalian misalnya lihat gambar ini, jadi ini saya akan tunjukkan juga pada kalian. Jadi di sini, ini adalah gambar telinga kalian. Jadi misalnya ini gambar telinga kalian. Ketika kalian menggunakan headset biasa, maka headset biasa itu akan masuk di sini. Posisinya dia akan di gendang telinga, di luar telinga, masuk ke sini, dia akan mengalirkan suara ke sini. Mengalirkan suara ke sini, baru dari sini akan ke otak, ke cochlea. Jadi dia ada yang bagian luar, bagian dalam, terus kemudian bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Jadi ini ada 3 tahapan, baru ke cochlea itu nanti akan menyalurkan ke otak untuk menunjukkan, oh ini loh ada signal-signal audio yang kita perlu tahu. Jadi ini audionya apa sih? Dia bisa mentranslate dari situ. Nah ini saya memang bukan keahlian saya untuk menjelaskan secara detail, secara kesehatan ya. Tapi kalau misalnya headset biasa, kita kan akan mendengarkannya melalui telinga yang sebelah sini nih guys. Jadi ini masuk ke sini, nanti akan disalurkan ke sini-sini. Nah, bedanya kalau yang bone conduction itu dia bisa langsung ke sini, guys. Jadi dia akan langsung ke cochlea sini kalau nggak salah. Dia akan langsung ke cochlea ini. Jadi cochlea ini dia akan menyalurkan langsung ke otak. Jadi transmisi otaknya lebih jalan. Dan ini fungsinya. Jadi kenapa saya harus jelaskan ini? Karena mungkin kalian akan bertanya, loh, nanti ada beberapa highlight yang saya perlu sebutkan, tapi saya perlu kasih tahu ini terlebih dahulu pada kalian.
Jadi fungsinya adalah ketika misalnya ada gangguan pendengaran pada kalian yang memang menyebabkan telinga kalian kurang sensitif, sensitif di bagian luar sama bagian tengah sini, dengan adanya headphone bone conduction ini, itu dia bisa langsung menyalurkan audio secara clear, langsung ke otak. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kokleanya kalian yang sudah kena, ya meskipun kalian pakai ini pun tidak akan membantu. Nah, ini adalah kenapa Review Gadget ingin melakukan testing selama beberapa hari penggunaan headphone ini. Jadi karena Review Gadget sendiri mencoba nih menggunakan, kalau misalnya kalian perhatikan, jadi ketika kalian gunakan, posisinya itu dia tidak masuk ke dalam telinga. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, di kiri kanan saya, ini tidak masuk dalam telinga, sehingga dia itu punya kelebihan ketika kita melakukan olahraga, ataupun misalnya kita menggunakan headphone ini di jalanan, kita masih bisa mendengarkan ambience ruangan atau ambience sekeliling kita, dan itu akan berfungsi banget guys. Jadi kalau misalnya saya sudah coba sendiri, buat kita berolahraga ataupun buat kita berkendara-kendaraan itu sangat enak. Maksudnya sangat enak itu kalian bisa tetap fokus. Jadi kalian masih bisa mendengar ambience sekeliling kalian, tapi kalian juga bisa mendengarkan lagu yang kalian mau dengarkan. Dan kalau menurut Review Gadget, ini mungkin adalah salah satu yang kekurangan yang menurut Review Gadget bagi sebagian orang yang menganggap headphone ini itu setiap headphone itu harus punya karakter yang ngebass, dan setiap karakter harus benar-benar jelas banget. Nah, kalau headphone ini itu dia karena tipenya bone conduction dan open ear, jadi dia memang tidak masuk dalam, dan dia memang beda transmisinya, cara penyampaian audionya itu beda. Saya nggak bisa terlalu teknis banget karena saya juga masih mempelajari tentang bone conduction. Cuma yang saya rasakan itu dia memang kalau suaranya, karakter suaranya itu lebih ke clear, dan clear ini jadi kita bisa mendengarkan audio yang clear. Jadi kalau misalnya lagu, ya kita bisa dengarkan lagu itu dengan baik, tapi dengan catatan dia memang bassnya maksudnya minim banget. Jadi kalau bass itu ya dia kurang. Kalau menurut saya aja sih, kalau misalnya kalian, apalagi yang suka banget bass, sangat kurang. Dan kalau misalnya kalian butuh clarity, dia cukup clarity, kalau cukup jelas, tapi memang dia tidak bisa terlalu detail banget. Nah, Cuma ini catatan juga buat kalian yang mau tahu soal headphone ini, di mana dia ini punya keunikan. Jadi ketika kalian yang bunder-bundernya ini, yang ini adalah menggunakan pusat untuk ngeluarin suaranya, dia masuk ke kalian pakai helm atau misalnya kalian naik berkendara-kendaraan, ketika ininya di-press, maka suaranya akan otomatis naik sendiri. Jadi karena jalur transmisinya di situ. Jadi di sini yang tadi saya bilang cloaca kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Ini itu posisinya kan di sebelah sini nih guys. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, nah ini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ketika dia ditekan, maka otomatis transmisi audionya akan lebih kencang, dan itu akan membuat seolah-olah itu volume jadi bertambah, padahal volume aslinya tidak bertambah. Dan kalau misalnya kalian tanya, ketika kita gunakan headphone open ear, jadi headphone open ear yang JT ini juga, ini berlaku di semua headphone bone conduction open ear ya. Jadi ini semua berlaku general. Ketika kalian menggunakan ini, bukan berarti karena ini posisinya di luar telinga, berarti dia kan nggak kedap tuh. Jadi ketika kalian volumenya terlalu kencang, maka orang sekeliling kalian bisa mendengarkan juga audionya dari sini. Jadi itu juga catatan buat kalian. Jadi kalian perlu tahu soal itu. Dan kalau menurut Review Gadget sendiri, untuk mikrofonnya nanti kita habis ini akan coba. Jadi dia juga bisa digunakan untuk mikrofon. Jadi bukan mikrofon, untuk digunakan untuk telepon. Jadi saya akan rekamkan audionya saya. Jadi saya akan masukkan ke HP saya. Jadi saya akan rekam audionya. Jadi sambil kalian dengarkan sendiri untuk kualitas audionya. Oke guys, kita akan melakukan recording ke iPhone saya. Jadi saya akan recording ya guys. 2, 3, ini menggunakan JT Open Ear Bone Conduction headphone. Jadi kita lagi coba menggunakan headphone-nya. Apakah memang kualitasnya oke atau tidak? Silahkan terus menuliskan di komentar ya guys. Oke guys, bagaimana menurut kalian kualitas mikrofon dari JT Open Ear
bone conduction ini. Jadi kalau menurut Review Gadget memang dia cukup ada kayak space-nya, jaraknya. Jadi mungkin karena dia mikrofonnya itu terletaknya di bagian kotak ini guys. Jadi dia terletaknya di kotak ini. Dan itu jadi menyebabkan ketika kalian ngomong, jadi ini ngomong biasa sebenarnya, tapi ya memang agak keras sedikit. Kalian bisa dengar kualitas audionya seperti itu kurang lebih ya. Terus catatan juga satu lagi yang menurut Review Gadget suka dari headphone ini adalah dia punya fitur panoramic sound. Jadi fitur panoramic sound ini adalah fitur yang menurut Review Gadget adalah salah satu kelebihan dari headphone ini. Oke guys, jadi saya akan tunjukkan kepada kalian fitur panoramic. Jadi ini ada video namanya 360 video panoramic demo with ambisonic sound lah, bla bla bla. Nah, ini fungsinya kalau kalian pakai headphone ini adalah kalau kalian gunakan ini, nih ya, kalian bisa pakai VR. Jadi ketika kalian geser ke sini, suara audionya pun akan ikut geser. Jadi seolah-olah kayak berada di dalam ruangan tersebut. Jadi ini sangat cocok buat kalian yang memang mau menggunakan VR. Jadi misalnya kalian punya game-game yang ada VR-nya dan kalian mau gunakan ini untuk pakai VR, maka kalian akan dapat panoramic sound. Jadi kalau gamenya support panoramic sound, maka ini dapat panoramic sound. Jadi gimana saya menggambarkannya? Jadi kalau misalnya kalian berputar, misalnya ini kalian di sini nih, kalian audionya itu ada di sekeliling kalian nih. Ketika kalian berputar, maka audionya itu akan tetap. Jadi tetap posisinya seperti ini. Jadi kemanapun kalian akan berputar itu akan pengaruh ke kualitas audionya. Jadi bisa jadi misalnya di sebelah sini ada yang teriak, di sebelah sini yang ada yang nangis. Kalian akan ketika kalian putar, kalian akan lebih dengar yang mana nih? Lebih dengar yang nangis atau yang lebih dengar yang teriak. Nah, kayak gitu, semacam kayak gitu ya guys. Jadi mungkin itu aja review dari Review Gadget. Oke guys, mungkin itu aja kesimpulan dari Review Gadget. Menurut kalian bagaimana dari apa yang Review Gadget sampaikan terhadap produk ini? Apakah kalian cukup mengerti untuk jenis headphone ini itu fungsinya untuk apa dan gunanya untuk apa? Dan kalau menurut Review Gadget sendiri sebenarnya kalau misalnya kalian memang mau headphone yang memang fokusnya kalian buat olahraga dan kalian atau misalnya kalian buat berkendara, maka Review Gadget sangat menyarankan headphone ini. Kenapa? Karena yaitu kalian masih bisa mendengarkan ambience sekeliling kalian. Tapi kalau kalian yang memang mau fokusnya buat dengerin lagu yang memang ngebass atau misalnya lagu yang memang mau clarity-nya detail, maka headphone ini bukan cocok buat kalian, tapi mungkin ada headphone lain. Dan kalau menurut Review Gadget, itu aja kesimpulannya. Silakan juga terus pendapat kalian ke komentar. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan juga tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Jangan lupa kalau tulis di pendapat kalian di kolom komentar dan follow sosial media Review Gadget. Oke guys, see you di next video. Bye-bye.